A few moments later. Oke guys, sudah sampai. Teman-teman, kita sudah sampai ya. BMT Al-Muhajirin. BMT itu adalah Baitul Mal wa Tamwil. Nanti cari-carilah ya di internet, ada itu BMT Al-Muhajirin. Jadi Baitul Mal wa Tamwil ini dua sayapnya. Ada sayap bisnis dan ada sayap sosialnya. Sayap bisnisnya itu di simpan pinjam syariah. Kalau di sisi tamwilnya, usaha sosialnya, itu kita mengumpulkan infak, sedekah, zakat, kemudian wakaf dan dana sosial keumatan lainnya. Jadi untuk sayap kedua tadi itu kita di bawah naungan Basnas sama BWI. Secara operasional bisnis, baik simpannya maupun pinjamnya maupun pembiayaan maupun baitul malnya yang tadi unit sosialnya itu, kita mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi secara operasional bisnis itu kita patuh mengikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada simpanan haji umroh, itu mudharabah juga akadnya, dapat bagi hasil si anggotanya. Kemudian kita ada simpanan rumah sehat, itu akadnya juga mudharabah. Ada simpanan barokah namanya, itu wadiah, titipan. Jadi kalau dia menabung 10 juta, dia punya saldo segitu terus. Nah, gitu. Kita ada simpanan hari raya sahara, kalau tidak salah itu juga wadiah, titipan. Jadi menabungnya 10 juta ya 10 juta saja, tidak ada tambahannya. Kita juga ada deposito amanah, nah itu akadnya juga mudharabah. Kan kalau kita di koperasi konvensional butuh apa saja judulnya sama, kredit. Nah kalau di koperasi syariah bisa jadi ini semua kebutuhannya masing-masing 10 juta, tapi ini untuk usaha, sana untuk kesehatan, sana untuk rehab rumah, sana beli motor, sana beli HP, itu nanti akadnya beda-beda. Misalnya dari total SHU itu nanti yang ke permodalan berapa, itu sudah ada rumusnya. Tinggal rumus itu dituangkan lagi ke anggaran dasar untuk dijalankan. Walaupun sudah ada undang-undangnya, tapi aturan itu harus juga muncul di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Nah, aturan itu sudah baku, tidak bisa dirubah-rubah. Maksudnya dari 100% sudah ada porsi cadangan modal, cadangan risiko untuk karyawan, untuk pendidikan, untuk dana sosial, kemudian atau lagi jasa anggota. Itu yang muncul di item dalam pembagian SH, dan itu diajukan di rapat anggota untuk disahkan dan didistribusikan kepada anggota. Itu setiap tahun kita berikan. Sebagai informasi, tahun buku 2025 SHU kita itu 1.086 juta. Itu yang kita distribusikan berdasarkan rumus yang ada di Undang-Undang Keoperasian. Kemudian
kemudian juga masuk ke undang-undang anggaran dasar rumah tangga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bagus, biasanya orang butuh itu cerita manis-manisnya saja. Nah, ini cerita yang pahit-pahitnya, yang seram-seramnya. Karena kita ini bergerak di simpan pinjam, memberikan pembiayaan kepada anggota. Jadi tentu ada pembiayaan yang bermasalah. Habis pembiayaan, ternyata walaupun ada jaminannya BPKB motornya dia bawa pergi kemana begitu, BPKB-nya di sini. Nah, tidak amanah dan seterusnya, dia tinggalkan tempatnya di sini. Dia jualan di pasar Simpong, ada motornya, digesek sama antara BPKB sama motor. Oh sama ya, oke, realisasi pembiayaan 5 juta. 2-3 bulan dia pergi kemana begitu bawa motornya, nggak bayar-bayar. Nah, itu salah satu tantangan yang kita hadapi. Karena itu soal karakter anggotanya. Ada juga dia sudah pembiayaan di kita, ada yang tawarkan, ya kredit juga di sana, kredit juga di sini, kredit juga di sini. Akhirnya nggak mampu bayar. Di sana dia bayar dulu bulan ini, begitu sini lagi, bulan depan sini lagi, begitu terus. Akhirnya masih semua ini. Akhirnya yang kadang kalau kita di BNT masih bisa kita 2 hours later.